terpanggil untuk mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah siapa di tempat ini yang kenal atau tahu atau pernah dengar seorang aktor terkenal di era 80-an namanya Chow Yun Fat? Pasti ada lah yang angkatan saya. Ada kan? Nah itu. Nah, coba Pak Luki berdiri dulu. Yang enggak tahu ya Pak Luki. Nah kira-kira tampilannya kayak begini lah orangnya. Nah, kira-kira bagi yang enggak tahu. Saya syok tadi pagi mendengar cerita berita dari YouTube tentang aktor yang cukup heboh ini saudara. Sebab dia punya income 700 juta US dollar. Saya bisa bayangkan uang sebanyak itu, nggak tahu bisa nggak membayangkan nolnya berapa kalau dirupiahkan. Dan Chow Yun Fat sekarang memutuskan untuk hidup pakai alas kaki harganya 10 dolar. Jadi kalau sepatu saudara hari ini itu Skechers itu masih 700 ribuan ya. Lebih mahal itu daripada sandal Chow Yun Fat. Dia memutuskan untuk hidup sederhana, makan di food court atau di pinggir-pinggir jalan, hidup di tengah-tengah masyarakat selayaknya masyarakat normal, tidak sebagai seorang bintang, seorang idola ya. Dan dia mau memakai keuangannya yang segitu besar untuk kegiatan-kegiatan charity, kegiatan-kegiatan cinta kasih, sosial. Kenapa? Karena dia mengatakan waktu ditanya, karena ternyata uang yang dia dapat selama ini tidak bisa membuat dia bahagia. Jadi ada kabar baik buat yang pengen kaya dan belum kaya. Yang pengen kaya dan belum terwujud. Ada kabar baik buat saudara. Enggak terwujud enggak apa-apa. Sebab uang tidak bisa membuat seorang Chow Yun Fat jadi bahagia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk hidup sederhana. Dan dia katakan di tengah-tengah kesederhanaan, berbaur dengan orang-orang sederhana dan berbagi lewat kegiatan charity. Ini dia loh yang katakan, saudara bisa lihat di YouTube nanti ya. Itu justru mendatangkan kebahagiaan katanya. Itu justru mendatangkan kebahagiaan. Wow. Saya nggak tahu apakah dia diinjili terus terima Tuhan Yesus, saya nggak tahu sebab nggak diceritakan sih di situ. Tapi itu statementnya dia. Jadi nanti tim ministry besok atau setelah ibadah ini boleh buka kotak amal. Itu yang punya ikat pinggang, sepatu merek LV lah apa dan lain-lain boleh ditabur. Di kotak amal kita jual ya. Terus kita pakai buat charity. Nah, itulah kematian saudara yang dimaksudkan di sini. Itulah maksudnya kematian. Nah seringkali kita orang-orang yang justru percaya Tuhan Yesus, yang memberitakan kabar tentang kematian ini, justru kita orang yang paling mengejar kehidupan. Yang justru mengejar kenikmatan duniawi. Yang justru membooster bahwa kehidupan itu yang luar biasa itu yang menguasai hal-hal yang dalam tanda kutip yang dianggap duniawi itu. Betul enggak? Bahkan gak sedikit gereja-gereja, para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang justru mengkhotbahkan bahwa kalau diberkati itu justru yang ngalami yang dialami oleh movie star itu. Kan konyol saudara. Yang bintang film aja sudah kepingin kayak Tuhan Yesus. Kita yang murid Tuhan kepingin jadi superstar. Saya percaya tapi di tempat ini enggak ada sih. Sebab sekarang kita sudah mulai pakai katekismus.
Sudah mulai mau nyembah Tuhan aja, dikasih firman-Nya kenapa harus menyembah Tuhan. Maksudnya gini loh, supaya saudara nangkep, Yesus datang tujuannya untuk apa sih dalam hidup kita sebenarnya. Saudara harus ngerti, saudara harus tahu. Supaya sekalipun saudara tidak dianggap orang beragama Kristen, kayak Cho Yunfa tadi, supaya saudara sekalipun tidak dianggap sebagai orang Kristen, tapi hidup saudara seperti Kristus. Itu tujuannya. Nah, salah satu pengajaran yang dibawa Tuhan Yesus itu ini. Karena Yesus cuma memberikan sebenarnya inti dari pengajaran Tuhan Yesus kan dua ya. Marturia dan diakonia. Marturia itu jadi saksi untuk memberitakan kabar baik, yaitu kabar tentang pengampunan dosa, keselamatan. Yang kedua, pelayanan meja. Diakonia itu adalah diaken ya. Diaken itu kan itu yang melayani Tuhan itu. Yang ada di kita disebut apa itu? Asher lah, macam-macam lah. Penilik jemaat. Nah, diaken itu ya. Tapi sebenarnya diaken itu tugasnya bukan cuma nyalami orang di gereja sebenarnya. Bukan cuma menyampaikan firman Tuhan di komsel, bukan. Sebab kata diaken berasal dari kata pelayan meja. Orang yang memberi makan orang sebenarnya. Diakonia itu berasal dari itu. Nah, lihat aja kehidupan para rasul zaman awal. Tugas mereka selain marturia, memberitakan Injil, mereka itu memberi makan orang-orang yang miskin. Memberi makan orang-orang yang sulit hidupnya. Itulah pelayanan Tuhan Yesus yang paling utama. Nah, kita hari ini harus balik ke situ itu. Marturia, diakonia. Setuju ya? Wah, kok gak enak banget ini ya. Iya. Iya. Oke, jadi sekarang saya bacakan ayat yang jadi dasar sebenarnya, ini ayat yang jadi dasar satelit ini berdiri. Kira-kira 21 tahun yang lalu, 10 orang berkumpul, kita berdoa waktu itu, waktu kita mau mulai mendirikan satelit, rock bukannya namanya ya, saya lupa. Satelit Dalung pokoknya lah. Kita kumpul, kita berdoa, dan tiba-tiba pada hari itu, gak tahu kenapa, waktu itu saya umur 31. Jerry umur berapa Jerry sekarang? 33. Jadi lebih muda 2 tahun dari Jerry saya waktu itu. Tiba-tiba di tengah-tengah kita doa. Sudah pernah nonton film Korea yang paling sedih gak? Sepanjang hidupmu nonton film drama yang paling sedih gak? Pernah ya? Pengen nangis terus kan? Sedih kan? Kayak hati kita kayak tersayat-sayat gitu ya. Tiba-tiba saya merasakan itu. Dan waktu saya merasakan hal macam itu yang gak pernah saya alami pada umumnya, saya gak suka. Terus saya ingat ayat ini. Nah, ini ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Maksudnya dari kondisi itu. Tidak, sebab itulah aku datang ke dalam saat ini. Ke dalam
situasi yang mengharukan itu, yaitu kematian. Nah, saudara harus tahu ya, banyak orang gak percaya Tuhan Yesus itu kan karena dianggap gak masuk akal. Tuhan yang katanya maha kuasa, yang katanya hebat, datang ke dunia untuk menyelamatkan bangsa Israel, kok mati di atas kayu salib. Nah ini ide ini banyak orang, baik itu orang Israelnya sendiri, ataupun bangsa-bangsa lain, gak percaya dan mengejek, nyinyir. Tuhan model apa? Tuhan model begini. Ya, padahal seluruh kitab perjanjian lama itu kan, nah ini sok pinter dikit. Seluruh kitab perjanjian lama, saya mau kasih tahu ya, summary-nya, intinya ada di Yesaya 53. Ada di yang disebut hidden chapter. Yang orang Yahudi sendiri tidak pernah mau membaca. Kenapa? Karena disitulah nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus. Tentang kedatangan Mesias. Bayangin saudara, orang Yahudi aja gak mau nerima. Kalau Mesias itu, dia maunya Mesias datang sebagai superhero, sebagai Superman. Yang menghancurkan musuh-musuhnya. Lah kok ini Mesiasnya digebukin, diludahi, dianiaya, mati di kayu salib. Loh gimana ini? Mereka gak mau terima ide itu. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, memang untuk itulah dia datang. Justru celaka, luar biasa. Kalau Tuhan Yesus berhasil dibujuk oleh setan waktu di padang gurun itu, dia batal melakukan misinya untuk mati di kayu salib dan menerima segala kemuliaan dan kekayaan yang ditawarkan oleh iblis. Justru kita sampai hari ini gak akan selamat. Coba renungkan dulu ini, waduh. Itulah misi Tuhan Yesus. Nah, jadi kematian yang pertama yang disebutkan, yang diceritakan oleh kitab atau Injil Yohanes ini, biji gandum yang harus jatuh ke dalam tanah dan mati itu Tuhan Yesus sebenarnya. Ya, ingat ya. Jadi dan terbukti kan, dia mati, di hari ketiga dia bangkit dan kebangkitannya menghasilkan banyak buah. Mana buahnya? Ya saudara ini. Buahnya. Kita ini buahnya. Miliaran umat, miliaran orang percaya jadi buah daripada kematian Kristus 2000 tahun lamanya. Enggak tahu sudah ada berapa orang ngikuti jalan Tuhan sejak kebangkitan Kristus sampai hari ini. Nah, persoalannya dia katakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Barang siapa mau melayani Tuhan hari ini, saudara dan saya, yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, Kristen kan pengikut Kristus kan. Arti kata Kristen itu adalah sebutan orang Romawi atau label yang ditempelkan orang Romawi kepada orang-orang yang hari itu sebenarnya menamakan kelompoknya pengikut jalan Tuhan. Murid-murid itu sebenarnya menamakan dirinya bukan Kristen, tapi pengikut jalan Tuhan. Ya, tetapi sama orang Romawi dikasih label baru, Kristen, pengikut Kristus. Nah, orang-orang yang mengikuti Kristus dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mau melayani dia. Bedakan ya, melayani Tuhan dan saudara melayani organisasi Rock Riverside. Jadi kalau saudara tadi nyanyi di sini, baca katekismus di sini, saya khotbah di sini, nanti ada yang asyir nyalami saudara. Selama kegiatan ini berlangsung, kami semua melayani jemaat organisasi Rock Riverside. Clear ya? Lah apa itu melayani Tuhan? Nah, melayani Tuhan itu ini. Melayani Tuhan itu sebenarnya adalah kita harus mengikuti jejak apa yang sudah dilakukan Kristus lewat misinya itu. Nah, kalau dia harus mati untuk mendatangkan buah, untuk menghasilkan buah, lah saudara pun kalau mau melayani Tuhan dan menghasilkan buah, sama sebenarnya. Harus mengalami sebuah proses yang disebut kematian.
Tapi tentu saja tidak mati secara fisik. Seperti yang Kristus alami. Tidak perlu lagi. Tapi saudara harus mati dari manusia lama saudara. Karena waktu saudara menerima Kristus sebagai Raja saudara. Dan saudara memberikan diri saudara dikuburkan dalam kematiannya lewat dibaptis. Itu saudara dianggap sebagai ciptaan baru. Orang yang baru lahir katanya. Nah sejak hari itulah saudara harus mulai hidup dengan cara yang baru. Yang lama sudah harus mati. Nah persoalannya yang lama gak benar-benar mati. Yang lama terus-terusan mau hidup lagi. Yang lama terus-terusan ingin berkuasa lagi. Itu persoalannya. Nah maka itu demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Paulus menasihati jemaat di Roma. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi gini saudara ya. Demikianlah hendaknya kamu memandang. Artinya gini loh. Kematian manusia lama kita itu tidak benar-benar mati. Ya. Tapi kamu harus memandangnya, kamu harus mengakuinya, kamu harus memutuskannya dengan sadar kamu ingin mematikan. Clear ya? Jadi gak ada orang terima Yesus dibaptis tiba-tiba dia jijik sama dosa. Gak ada. Gak ada orang terima Yesus dibaptis kemudian tiba-tiba jadi penuh kasih. Gak ada. Tapi dia yang jelas tahu, ngerti, dan dia harus memandang hidupnya hari itu diputuskan untuk mau mati kepada manusia-manusia lama yang berbuat dosa itu. Itu sebenarnya. Loh ya gak bisa Pak, susah. Betul. Susah memang. Gak enak. Maka itu kenapa bulan lalu materi khotbahnya adalah saudara harus merasa terharu dulu. Saudara harus merasa tersayat dulu hatimu. Saudara harus merasa prick into their heart. Tertancap pedang dulu hatimu. Waktu engkau mendengar cerita tentang kematian Kristus. Kalau enggak bisa memang. Kalau saudara menganggap peristiwa tentang pengorbanan Kristus itu sebagai peristiwa yang apa ya? Ya biasa, seperti sebuah cerita agama, seperti sebuah ya kayak cerita-cerita drama Korea yang saudara tonton membuat saudara nangis-nangis, kemudian setelah filmnya bubar saudara tetap bisa ketawa. Cuma sebagai hiburan, memang saudara gak akan bisa mematikan kedagingan ini. Sulit saudara. Tapi kalau saudara menganggap bahwa ini sebuah peristiwa nyata, peristiwa yang benar-benar terjadi, dan bahkan saudara mempercayai peristiwa itu, dikatakan oleh firman Tuhan, membuat saudara tadi akan memperoleh kehidupan atau memperoleh nyawa saudara dalam kekekalan. Nah itu baru tuh. Saudara punya peluang untuk bisa mematikan kedagingan,
hawa nafsu atau manusia lamamu. Nah sekarang tergantung. Apa mendasari saudara menjadi orang yang disebut Kristen hari ini? Sebuah kebutuhan kah? Atau sebuah keharusan karena kita sebagai warga Indonesia harus punya agama kah? Ataukah karena kita terlahir sebagai orang beragama Kristen yang memang ya harusnya kita datang ke gereja tiap minggu kah? Atau kita menyadari bahwa natur kita, manusia lama kita yang sudah jatuh dalam dosa, itu tidak mungkin bisa membuat kita itu hidup satu frekuensi dengan Allah. Enggak mungkin. Cuma lewat kematian Kristus. Makanya kita menghargai korbannya. Itu baru membuat kita bisa nanti. Nah, oke. Kemudian apa akibat, apa nasihat Tuhan Yesus tentang kalau orang itu tidak memandang dirinya, tidak mengambil keputusan bahwa dia itu memang harus melepaskan, mematikan hawa nafsunya itu. Ini loh, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai jerat. Kita kan gak pernah tahu ya, kapan Tuhan itu datang. Bahkan kapan kita meninggalkan dunia ini, kita aja gak pernah tahu. Gak pernah tahu kan? Persoalannya ada orang yang Paulus ngomong, kematian adalah keuntungan bagiku. Tapi ada orang yang ngomong kematian adalah tragedi. Kematian adalah sarana datangnya hari Tuhan buat kita pribadi. Lah ada orang yang menganggap kalau kita ketemu Tuhan itu adalah hal yang sangat menguntungkan. Tapi ada yang justru merasa kena celaka. Iya kan? Tapi ya jangan kalau ada orang meninggal dalam Tuhan terus diselamati gitu loh, jangan. Selamat ya kamu sudah ketemu Tuhan, ya jangan. Itu namanya tidak berempati kan. Karena kita tidak sedang menyelamati yang, kalau yang meninggal sudah selamati gak apa-apa tuh. Sebab yang ketemu Tuhan kan yang meninggal kan. Masalahnya saudara ngasih ucapan itu kepada keluarganya gitu loh. Ya, jadi saya sih nyarankan kalau ada orang meninggal meskipun Kristen, ya sudah tetap aja turut berduka cita. Tidak mengurangi kerohanianmu dengan mengatakan turut berduka cita. Tidak mengurangi. Tapi kita orang Kristen suka senang dengan kata-kata kan. Yang dirubah kata-katanya. Turut sepenanggungan lah, turut berbela sungkawa lah, turut macam-macam. Sehingga seolah-olah kata-katanya mewakili imannya. Padahal kan enggak, kalau saya sih enggak pusing. Saya ngomong aja turut berduka cita. Ya memang orang meninggal kok. Yang mengalami keuntungan kalau dia beriman itu yang meninggal. Lah sementara kita ngasih ucapan keluarganya. Lah belum tentu keluarganya beriman. Lah kalau kita ngomong selamat ya kamu untung. Oh ya ngamuk lah. Oke, ngerti dulu ya. Make sense? Jadi gak usah bingung cari kata ya. Gak usah bingung pilih kata yang membuat saudara seolah-olah jadi rohani. Itu namanya jaim, pencitraan. Stop, reverse set, stop dari pencitraan. Nah gitu ya. Ya sudahlah pakai kata yang umum aja. Ya. Nah buat orang-orang yang tetap mau hidup di dalam ini, yang hatinya masih syarat dengan hawa nafsu, dengan pesta pora, kemabukan, serta mengutamakan kepentingan-kepentingan yang duniawi, tidak mengejar yang kekal, kematian atau hari Tuhan bagi dia seperti sebuah jerat memang. Sebuah jebakan yang mendatangkan celaka. Karena selesai kesempatannya.
untuk bertobat. Kemudian dia harus masuk dalam sebuah tempat penantian yang bakal nunggu penghukuman. Iya. Makanya kematian disebut tragedi. Bagi orang-orang itu. Tapi bagi kita sebenarnya enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Ada satu influencer ngomong, betul sih, lucu, tapi betul dia ngomong. Ada beberapa kelompok orang yang merasa seolah-olah sudah memegang kunci sorga. Dan siap untuk masuk sebab kuncinya sudah di tangan. Tapi waktu disuruh pergi duluan, gak ada yang mau. Gimana ini? Disuruh berangkat duluan, gak ada yang mau. Nah, jangan sampai kelompok orang-orang itu adalah kita, saudara. Yang ngomong macam-macam tentang kekekalan, sorga, hal-hal yang baik tapi suruh pergi duluan gak ada yang mau. Ketakutan malahan, menganggap itu jadi sebuah tragedi. Tapi Paulus dengan tegas ngomong, mati keuntungan. Mati sebuah keuntungan bagi dia. Tapi bukan bunuh diri loh ya. Karena hidup adalah Kristus katanya Paulus. Jadi kalau saudara hidup, belum waktunya dipanggil Tuhan, belum beruntung, ya saudara harus menghidupi kehidupan yang telah dengan Kristus. Tapi kalau sudah dianggap cukup, waktumu selesai, engkau sudah cukup beruntung, ya engkau akan dipanggil. Kan begitu ya? Nah, terus ngapain Pak kita bicara 3K kesehatan repot-repot, mempersulit orang? Masalahnya kita cuma mau memastikan sebelum keberuntunganmu tiba, engkau dipanggil Tuhan, engkau terus hidup, tidak nyusahin orang lain dan keluargamu. Ada nggak di sini yang punya anggota keluarga yang masih usianya relatif muda dan gara-gara nggak bisa menguasai diri, terus akhirnya harus sakit, nyusahin kita, ada nggak? Ada nggak? Atau pernah nggak ngalami begitu? Nggak nyaman banget kan? Nggak diobatin, dipikir nanti durhaka. Nggak ditunggui, dipikir nanti durhaka. Nggak didoain cepet-cepet dipanggil Tuhan nanti dianggap durhaka. Tapi kalau ditahan-tahan terus kita kok makin repot, makin segala-galanya harus dikorbankan. Betul nggak sih ini omongan saya? Iya. Karena saya sudah banyak ketemu dengan keluarga-keluarga yang mengalami hal macam ini. Serba salah, dia terjebak. Ya. Lah makanya kematian akhirnya jadi seperti sebuah jerat bagi orang-orang yang seperti itu. Yang tidak siap, tidak memandang dirinya bahwa dia itu sebenarnya waktu terima Kristus, dia itu telah mati bagi dosa-dosanya, bagi manusia lamanya. Nah, kata memandang itu saudara harus mengerti, sadar, dan memang mau ngambil keputusan untuk membayar apa itu? Bukan harga, ya harga sudah dibayar Kristus sebenarnya. Mendisiplin hidupmu untuk akhirnya tidak menuruti keinginan daripada manusia lama kita. Mati bagi hawa nafsu, tapi hidup bagi Allah. Frekuensinya Tuhan, seperti yang saya ceritakan bulan lalu adalah kasih dan cinta. Kasih atau cinta. Frekuensinya kita adalah hidup dalam hawa nafsu. Saya mau kasih tahu, saya definisikan secara sederhana sebentar. Hawa nafsu adalah sebuah keinginan untuk memuaskan diri kita. Sekalipun harus mengorbankan orang lain. Hawa nafsu itu cuma sebuah keinginan untuk supaya kita itu puas, senang, diuntungkan, happy. Sekalipun harus ada orang lain yang dikorbankan. Itu hawa nafsu namanya. So,
Contoh nih, contoh. Bukan nyinggung ya, bukan nyinggung sekali lagi. Contoh. Soalnya banyak anak muda saya lihat. Yang pacaran. Contoh. Belum dapat license dari orang tuanya. Belum dapat izin dari orang tuanya. Maksa. Apa bahasa kerennya? Back street. Nyuri-nyuri. Itu hawa nafsu namanya, saudara. Bukan cinta, bukan. Tapi ngomongnya, ya karena kita sudah saling mencintai, Pak. Enggak. Itu hawa nafsu. Pasti. Kenapa? Sebab ada korban, ada yang dirugikan. Betul nggak? Siapa yang dirugikan? Orang tua kan? Dikorbankan. Demi kita supaya happy. Iya. Jadi anak muda jangan pernah melakukan itu ya. Harus direstui, diizinkan. Ya tapi orang tua saya begini, ini Pak, kolot Pak, orang tua saya kuper Pak, orang tua saya. Tuhan sanggup mengubah hati raja-raja. Masa gak sanggup merubah hati orang tuamu? Ya berdoalah, minta kalau memang itu baik buat kamu. Tapi bukan dengan cara itu tadi mengorbankan, membuat orang tua kita jadi korbannya karena kita mau memuaskan hawa nafsu. Tapi kita harus mulai, kalau kasih cinta itu justru adalah sebuah keinginan untuk kita itu memuaskan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, menolong orang lain. Kadang-kadang harus mengorbankan kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau sudah mau ikut Tuhan itu sebenarnya begitu loh. Kita itu dipanggil untuk jadi berkat, jadi pertolongan, jadi saluran buat orang lain sekalipun kita dirugikan kadang-kadang. Gak enak banget kan? Gak enak banget sebenarnya. Kalau sudah tanya saya sebagai manusia biasa ini, enak gak sih Pak melayani organisasi? Loh, kalau saya melayani Tuhan pribadi ya gak perlu begini dong. Secara pribadi aja seperti tadi saya ngomong. Pokoknya saya mengikuti jejak Kristus. Tapi persoalannya mengikuti jejak Kristus, Kristus juga mengembalakan murid-murid. Makanya kita mengembalakan. Enak gak sih Pak sebenarnya secara manusia kita daging yang masih hidup ini? Gak enak banget saudara. Karena kadang-kadang kita harus berkorban. Nah sudah gitu Tuhan Yesus pun memberi contoh. Dengan segala pengorbanan yang gak pernah diberikan oleh pribadi yang lain. Itu aja. Dihujat. Itu aja disalah ngerti. Itu aja dikhianati sama murid-muridnya. Bayangin saudara. Aduh. Kalau saya bisa merenungkan ini nih. Saudara bisa merenungkan bagaimana Kristus memulai kematian itu. Menurut saya sih. Saudara akan gampang mendisiplin dirimu untuk tidak hidup lagi dalam manusia lama. Kalau saudara bisa membayangkan tuh ya. Bagaimana Kristus itu. Sudah begitu rupa dia menyerahkan hidupnya, terus itu pun masih dikhianati, diludai, dihujat, disalah ngerti. Itu mati buat supaya saudara dan saya memelihara kehidupan kekal kita. Kalau sudah ngerti itu, harusnya loh ya, harusnya, cenglinya, saudara sanggup mendisiplin tubuhmu untuk meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan Kristus. Betul enggak? Nah ini harus ngerti dulu nih. Supaya saudara gak salah menganggap nanti bahwa kita ke tempat ini ikut Tuhan, terima Yesus itu supaya semua kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi.
pergumulan kita dijawab supaya nggak seperti itu gitu loh. Enggak begitu. Ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama jelas ya, mati yang dimaksudkan adalah kita itu sadar, memandang kehidupan kita itu sudah memang mati bagi dosa, bagi manusia lama, bagi kedagingan, dengan sadar dan memutuskan karena Yesus sudah mati bagi kita. Itu clear dulu. Kemudian gini, yang kedua, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Maksudnya gini, sikap hati yang suka memberontak, disalibkan. Jadi gini, sudah tahu ya, kenapa Yesus mati disalib? Tahu nggak? Kalau orang-orang Yahudi, hukumnya itu dirajam sebenarnya. Betul kan? Orang yang ketangkep dosa langsung, nggak usah nunggu pengadilan, langsung dirajam batu di tempat. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Taurat di zaman itu hukumnya rajam batu, nggak perlu pengadilan, langsung di tempat. Yesus disalib karena tidak ada satupun pelanggaran terhadap hukum Taurat. Tidak ditemukan satupun pelanggaran di hukum Taurat. Nah, salib adalah hukuman versi Romawi. Buat siapa? Dulu saya sering dengar khotbah, diajar buat penjahat yang tidak bisa diampuni lagi dosanya. Ternyata enggak, saudara. Salib adalah hukuman yang dibuat oleh orang-orang Romawi hari itu bagi orang-orang yang makar. Bagi orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan Romawi. Karena hari itu Israel dijajah Romawi. Nah, orang-orang yang menentang, yang memberontak, yang makar, yang mau menggulingkan pemerintahan Romawi, hukumnya salib. Wah, nangkep ya hari ini ya. Tahu ya? Nanti di luar sana yang nggak tahu luruskan. Lah kenapa aneh ya? Waktu Yesus mau disalibkan, kan harus nuker tuh. Bertukar kan? Barter kan? Lucu enggak? Coba logika saudara. Masa saudara mau nukar Tuhan Yesus yang enggak ditemukan hukuman terhadap budaya kita orang Bali misalnya. Dia orang Yahudi, enggak ada pelanggaran. Kemudian ditukar malah dengan perampok, penjahat. Yesus Barnabas kan yang nuker, yang ditukar harus dibebaskan. Bisa nangkep enggak? Kenapa? Sebab Yesus Barnabas adalah hero bagi orang-orang Yahudi hari itu. Sudah pernah nonton film Robin Hood? Pernah? Robin Hood kan rampok, tapi hasil rampokannya yang dirampok adalah orang-orang yang korup, orang-orang yang jahat, dirampok dan rampokannya diberikan kepada rakyat. Dia pro rakyat kecil. Nah, Yesus Barnabas adalah dianggap penjahat oleh Romawi, tapi dia pro rakyat yang memang hari itu ditindas oleh Romawi. Makanya cengli banget. Dia minta Yesus ditukerin dengan Yesus Barnabas. Nah, dia dihukum disalib dengan narasi pemberontakan. Apa relasinya dengan kita? Tuhan itu kan kalau membuat sebuah narasi cerita kan gak pernah salah dia. Karena memang pada dasarnya manusia itu, daging saudara itu, manusia lama saudara itu, senangnya memberontak kan? Betul gak?
Orang jatuh dalam dosa itu dikatakan karena tidak taat. Tidak bisa menaati hukum Tuhan. Karena tidak taat berarti apa? Memberontak. Memberontak. Jadi natur dosa kita, natur manusia lama kita pasti memberontak. Memberontak. Orang gak bisa bertumbuh dalam imannya karena memberontak waktu diajar. Orang gak bisa hidup harmonis dalam keluarga karena ada pemberontakan kepada kepala keluarga. Ya. Orang gak bisa sehat. 3K ya, keluarga, keuangan, kesehatan. Orang gak bisa keuangannya jadi sehat, jadi baik. Karena memberontak dengan hukum alam yang sudah harusnya dibuat. Keuangan itu gak boleh besar pasak daripada tiangnya. Gak boleh besar pengeluaran daripada penghasilannya. Itu hukum alam. Kita memberontak dari itu. Akhirnya jadilah kita orang-orang yang terus kekurangan dalam keuangan. Iya toh? Kesehatan, sama kan? Sudah hukum alam dibuat Tuhan. Kalau yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam tubuh kita, lebih banyak daripada kalori yang kita keluarkan. Sudah pasti akan menimbun, sudah pasti tunggu waktu, sudah akan sakit. Tapi kita berontak dari itu kan, demi memuaskan hawa nafsu lidah kita. Yang cuma beberapa detik atau menit. Terus menanggung penderitaan sampai nggak tahu berapa panjang kita hidup dalam bed rest. Itu semua kan pemberontakan. Dokter ngomong, wah dokter biasa ngomong begitu. Ahli kesehatan ngomong, wah biasa ngomong begitu. Kita berontak selalu berontak. Dan pemberontakannya bukan karena dia yang ngajar tuh nggak pinter. Karena kita tahu kita mau dibuat nggak nyaman. Coba dokternya ngomong, makan yang banyak Pak, gak apa-apa. Yang penting ajak-ajak saya. Wah seneng kan? Ada kan dokter yang begitu kan? Siapa bilang orang darah tinggi gak boleh makan durian? Boleh. Yang penting ngajak-ngajak saya kalau makan. Wah ini baru dokter hebat. Betul? Kita seringkali ngomong itu gak masuk akal, gak benar. Kurang meyakinkan. Karena yang dia ngomong mengeluarkan kita dari zona nyaman kita. Mengeluarkan kita dari hal-hal yang kita sukai secara daging. Iya enggak? Pendeta ngomong aja, hamba Tuhan ngomong aja, kalau membuat dia enggak nyaman, dibanding-bandingin dengan pendeta lain. Keliling. Konseling ke hamba Tuhan yang lain. Mudah-mudahan dapat pembelaan. Betul? Tanya si ini, tanya si itu. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Cuman karena dibuat gak nyaman, dia tanya terus. Supaya satu saat ada persetujuan. Betul gak? Iya kan, kita suka begitu. Nah padahal kita tahu awal daripada sebuah kejatuhan manusia dimulai dari ini tadi. Waktu Tuhan ngomong jangan kamu makan, dia berontak dia makan. Simple kan? Ayo hari ini kita sadar. Semua nasihat, pengajaran, atau apapun yang saudara dengar. Kalau itu membuat engkau harus keluar dari habitmu yang kamu tahu itu penyebab persoalanmu. Saya mau kasih tahu, itu sudah yang paling benar. Sudah gak usah lagi keliling-keliling cross check. Itu udah yang paling benar. Gak usah lagi cari tahu bahasa Ibraninya apa, bahasa Yunaninya apa. Itu udah yang paling benar. Kalau memang mengeluarkan kamu dari kenikmatanmu menikmati itu dan jadi persoalan dalam hidup kita. Simple.
Oke. Baru kali ini saya menyampaikan firman Tuhan tepat waktu. Ya, karena cuma 2. Nah, saya harap sudah memahami kekristenan yang sejati, yang benar, saudara. Nah, tadi dibacakan sudah sama Budi, pemain musik boleh balik, sama Pastor Budi. Harusnya dia yang khotbah hari ini. Saya kan udah janji saya 2 bulan sekali. Tapi hari ini khotbah karena Pastor Budi masih mau minta bulan depan. Nah, dia tadi ngomong ya. Karena Yesus taat sebagai Allah. Dia meninggalkan semua kemuliaannya. Dia meninggalkan semua kenikmatan manusia daging. Kemudian dia taat. Dia mati di kayu salib. Maka itu dia dimuliakan. Tidak ada nama melebihi daripada Yesus Kristus. Nah, maksudnya begini. Apa yang saudara inginkan, yang saudara harapkan, yang saudara kejar-kejar, yang sifatnya sementara, yang saudara pikir itu yang bisa membahagiakan, yang membuat saudara nyaman, sebenarnya akan datang sendiri. Waktu justru kamu melakukan yang esensi, mengejar yang kekal. Tuhan itu gak pernah salah bikin hukum. Karena hukum untuk mengejar yang kekal jauh melampaui hukum untuk bisa mendapatkan yang sementara. Betul enggak? Iya kan? Untuk dapat yang sementara, dapat karir bagus, income bagus, usaha bagus, katanya perlu yang namanya rajin, kerja keras, jujur. Betul, enggak salah. Tapi Tuhan ngajarkan, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Masuk gak itu semua? Waktu saudara mengasihi bosmu seperti dirimu sendiri, masa kamu malas? Masa kamu mau gak jujur? Masa kita mau kerja seenaknya sendiri? Waktu kamu mengasihi bosmu seperti dirimu sendiri, melampaui apa yang hukum dunia ini buat malah. Lah apa gak datang sendiri kesempatan, karir, semua itu. Gak datang sendiri. Pasti datang. Jadi jangan kejar apa yang bakal datang sendiri. Kejarlah yang lebih esensi. Kejarlah yang lebih penting. Yaitu apa? Memelihara kehidupan di kekekalan. Nanti yang sementara ikut. Tapi waktu saudara cuma mengejar yang sementara. Hari Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Jadi seperti jerat bagi kita. Sebuah penyesalan bagi kita. Sebuah tragedi bagi kita. Amin.